Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid An-Ni'mah yang kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat Maghrib walaupun barusan kita diguyur hujan deras ya, di mana-mana banjir dan macet. Alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayahnya, sehat, selamat sampai masjid ini. Kita masih melanjutkan buku fikih takziah. Saya tidak membawa bukunya karena tadi stoknya habis. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita bawa lagi. Ya. Fikih takziah sampai kepada bab hukum menghadiahkan pahala kepada mayit. Hukum menghadiahkan pahala kepada mayit. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, sebelum kita menyampaikan perbedaan pendapat para ulama, akan saya sampaikan terlebih dahulu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas." Jika anak Adam mati, maka seluruh amal pribadi itu akan terputus kecuali amalan sosial, yaitu ada 3, shadaqatun jariyah atau shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Ini sudah kita ketahui wakaf, bahkan wakaf uang sudah dibolehkan oleh para ulama. Jadi kita mau wakaf ya umpamanya jadi wakaf ada 2 ya, wakaf melalui uang. Yang kita ingin bangun Masjid An-Ni'mah ini banyak yang wakaf menyerahkan uang kepada DKM Masjid An-Ni'mah, tapi uang itu dibelikan tiang, dibelikan lampu, dibelikan semen, itu namanya wakaf melalui uang. Yang kedua, wakaf uang. Yang diwakafkan itu uangnya. Dia mewakafkan uang 1 juta atau 2 juta atau bahkan bisa hanya 100.000, 500.000. Wakaf saya Pak, wakaf. Wakaf ini tidak merubah uang tersebut ya. Disampaikan kalau menurut aturan di negara kita harus disampaikan ke bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Dalam hal ini bank-bank syariah. Namanya lembaga penerima wakaf. Lembaga penerima wakaf uang. Nah, kalau kita sampaikan ke bank tersebut, maka uangnya akan disimpan dan akan disalurkan kepada pihak yang mengelola uang, yang mengelola wakaf uang ini. Nah, wakaf uang yang ada ini kemudian diinvestasikan oleh bank tersebut ke ya, investasi-investasi yang kemungkinan besar akan untung dan sangat kecil itu merugi, seperti pembuatan jalan tol, pembangunan infrastruktur. Ya, jadi usaha-usaha yang menurut para ahli tidak mungkin rugi. Menurut ahli ekonomi tidak mungkin rugi, atau seandainya rugi pun sangat kecil sekali. Nah, diinvestasikan di situ. Nanti hasil atau keuntungan daripada investasi tersebut disalurkan untuk kepentingan umat Islam, seperti membangun pesantren, membangun masjid, membangun WC, diberikan kepada fakir miskin, keuntungannya saja. Adapun uang yang dia tabung masih ada. Itu pengertian wakaf uang, berbeda dengan wakaf melalui uang. Jadi seandainya umpamanya pemerintah melalui BWI, Bank Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, menyalurkan wakaf untuk infrastruktur, bukan berarti uangnya untuk bangun infrastruktur.
tetapi memasukkan saham ke situ dan nanti keuntungannya akan dibalikkan kepada umat Islam. Itu yang dimaksud dengan wakaf uang. Itu sedekahun jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, yang kedua, amalan yang langgang itu ilmu yang disampaikan, ilmu yang diamalkan, ilmu yang ditulis kemudian dibaca, didengar, diamalkan oleh orang lain, namanya ilmu bermanfaat. Ini bagiannya para ulama yang selama ini menulis buku-buku sehingga buku-buku tersebut dibaca oleh generasi-generasi sesudahnya. Ya, seperti Imam Nawawi umpamanya. Imam Nawawi ini umurnya cuma 40 tahun. Udah meninggal dunia, tapi tulisannya sangat banyak sekali, bermanfaat bagi umat Islam sampai sekarang. Salah satunya buku Riyadhus Shalihin. Setiap orang yang membeli buku itu, membaca buku itu, menyampaikannya di masjid, mengamalkannya, maka pahalanya masuk ke Imam Nawawi rahimahullah, walaupun beliau sudah meninggal dunia berapa ratus tahun yang lalu. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi kita umat Islam berada rahimahullah itu diberikan oleh Allah pilihan. Yang punya uang silahkan sedekah jariyah. Yang punya ilmu tapi nggak punya uang silahkan melalui ilmu. Yang tidak punya uang dan tidak punya ilmu silahkan melalui perkawinan. Ya, memproduksi anak sebanyak-banyaknya, mendidik anak sebanyak-banyaknya. Nah, ini sudah nggak punya uang, nggak punya ilmu, nggak punya anak lagi. Bagaimana Ustadz? Ya, kita kader anak orang lain, kita bina, ya, kita didik, kita ajari mereka dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Itu sudah dianggap waladun sholihun yad'ulah, walaupun bukan anak biologis tetapi anak ideologis. Jadi anak ideologis juga masuk dalam kategori waladin sholihin yad'ulah. Murid-murid kita semua yang kita ajari itu kalau mendoakan gurunya, mendoakan kita, maka termasuk dalam kategori anak-anak ideologis yang mendoakan bapak-bapak ideologis, maksudnya mendoakan guru-gurunya. Maka itu kita juga dianjurkan kalau berdoa, kita sampaikan juga doa untuk guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita semuanya. Ini para ulama sepakat, para hadirin, ya, atas hadis di atas. Ini dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarfa'ul abdal salih, ya, darajata fil akhirah atau fil jannah. Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdis salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kalau dikembangkan ceritanya bahwa ketika seseorang lagi di surganya tingkat bawah karena sering bolong-bolong sholat jamaahnya, ya, kadang-kadang bermaksiat, ya, kadang-kadang tengkar dengan istrinya, kadang mungkin tidak jujur dalam jual beli. Dia muslim tapi karena banyak maksiatnya masuk surga tapi di tingkat paling bawah. Cuman dia punya anak, anaknya soleh dan solehah, anaknya di pesantren semuanya hafidhul Quran, bapaknya sih ogah-ogahan tapi anaknya rajin-rajin. Kemudian bapaknya mati, masuk surga paling bawah. Nanti kalau kita bahas buku banyak jalan menuju surga, akan kita temukan bahwa di surga itu ada namanya surga emperan. Bukan hanya bawah, emperan ada, Pak. Kayak masjid ini ada masjid atas, ada ruang utama, ada emperan. Kadang-kadang jamaah, sebagian jamaah suka sholat dan duduk di emperan. Itu mungkin surganya juga nanti di emperan juga, ya, kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya surga itu kayak gini, indah dalamnya, ruang utamanya indah, tapi ada ruang samping, ya, teras, emperan, halaman. Lah ada orang yang insya Allah akan dapat surga tapi di emperannya.
Siapa itu? Orang yang meninggalkan debat kusir. Walaupun dia benar, saya nggak mau debat kusir, saya ngalah aja. Nah, itu akan diberikan oleh Allah surga tapi di emperan. Adapun yang tidak berbohong, walaupun bergurau, dia akan dapat surga ya, bagian bawah. Tetapi yang berakhlak karimah akan dapat surga yang paling atas atau ruang utama surga, Firdaus A'la, itu berakhlak karimah. Itu nanti kita bahas insya Allah dalam buku Banyak Jalan Menuju Surga. Nah, bapak ini ternyata di surga bawah atau di surga emperan. Kemudian tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh naik ke atas. Naik tingkat gitu. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa saya bisa naik tingkat padahal saya sudah mati? Amalan saya sudah terputus." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bi istighfari waladika laka." Karena anakmu sekarang yang masih hidup sedang memintakan ampun untukmu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka diangkat dia. Itu kalau anaknya 1, Pak. Kalau ke anaknya 5, berarti semuanya istighfar langsung naik tingkat 5. Itu enaknya kalau punya anak banyak. Nah, ini dari istri yang pertama, Pak. Oh, dia ternyata nikah lagi. Punya anak 3 lagi. Berarti anaknya berapa? 8. Jadi langsung tingkat 8. Dan begitu seterusnya. Semakin banyak anaknya, ya semakin banyak, semakin tinggi tingkatnya di surga. Dengan syarat anaknya soleh dan soleha. Dengan syarat anaknya selalu mendoakan dia. Maka dikatakan dalam syariat Islam itu, pahala itu disesuaikan dengan pengorbanan. Mana lebih banyak berkorban? Punya anak atau enggak punya anak? Lebih banyak yang berkorban punya anak. Mana lebih banyak berkorban orang yang punya anak 1 dengan punya anak 7? Tentunya lebih banyak berkorban orang yang punya anak 7. Mana yang lebih banyak berkorban, punya istri 1 atau punya istri 3 atau 4? Lebih banyak berkorban, apalagi korban perasaan, ya, korban harta, korban waktu daripada yang punya istri 1. Jadi pahala itu disesuaikan dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan termasuk masjid ini. Ya, yang infak jendela saja di surga akan mendapatkan jendela juga. Yang infak marmer akan dapat marmer di surga. Disesuaikan dengan pengorbanannya ketika membangun masjid. Nah, begitu, Pak. Jadi Allah itu tidak mendolimi hambanya. Kalau Bapak lagi capek sekarang berjuang untuk ke masjid, bolak-balik ke masjid, yang DKM ketuanya tidak pernah tidur di rumah, apalagi nanti bulan Ramadan jarang ke rumah saking sibuknya, insya Allah akan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau kita lagi capek, tidak usah mengeluh, insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang tidak capek. Dan begitu seterusnya. Termasuk kalau kita ke masjid yang rumahnya dekat, pahalanya dikit. Yang rumahnya jauh, apalagi macet kena hujan, pahalanya lebih banyak. Nah, begitu, Pak. Jadi kiloan meteran di taksi itu kan semakin banyak jaraknya, semakin jauh jaraknya, semakin gede bayarannya kan gitu. Begitulah kira-kira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para hadirin rahimakumullah, kenapa Bapak ini bisa naik derajat? Karena anaknya. Berarti apa? Ada amalan yang dia tidak kerjakan tetapi berpengaruh bagi pahala dia karena orang yang ada kaitannya dengan dia itu mendoakan. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, ada kaidah lain, semakin kalau kita sholat di masjid, semakin jamaah masjid itu banyak, maka semakin besar pahala orang yang berjamaah di situ. Banyak masjid An-Ni'mah, Pak, yang sholat umpamanya 1000 orang, berarti pahalanya lebih besar daripada kita di masjid yang jamaahnya cuma 50 orang. Maka carilah masjid yang jamaahnya banyak. Sholatnya ya gitu-gitu aja, kitanya itu-itu aja. Tapi karena teman lingkungan
ya teman lingkungan yang bersama kita banyak, kita jadi banyak, gitu Pak. Jadi itu kaidah. Memang benar amalan seseorang ya itu akan mengangkat dirinya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau amalan orang lain juga mengangkat dirinya. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta ini Pak, kalau orang nggak punya teman, itu hidupnya susah. Tapi kalau dia punya teman banyak, punya link yang sangat luas, insya Allah hidupnya akan mudah. Kenapa? Karena teman. Nah kalau kita sebagai muslim punya teman banyak yang mendoakan, maka pahalanya semakin banyak. Maka dikatakan seorang mukmin, seorang mayit, jika disolatkan 40 orang, minimal 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, 40 orang yang soleh dan solehah, orangnya baik-baik, maka dapat syafaat. Ya kalau nggak ada yang nyolatkan kecuali 5 orang, ya dikit pahalanya, begitu seterusnya. Padahal sama-sama mati Pak ya. Yang satu didoakan orang banyak, yang satu didoakan orang dikit, pahalanya lebih banyak yang didoakan orang banyak. Itu menunjukkan bahwa di sana ada amalan yang enggak kita kerjakan tapi mengaruhi pahala kita pada hari kiamat. Ini muqaddimah. Para ulama sepakat dalam hal ini. Apa yang menjadi perbedaan mereka? Jadi perbedaan mereka itu adalah apakah kalau seseorang menghadiahkan kepada si mayit suatu amalan yang tidak disebut dalam hadis. Tidak disebut dalam hadis itu maksudnya dia tidak mendoakan. Kalau doa jelas diterima doa itu, ya. Doa mayit, doa sholat mayit itu kan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakan temannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, diterima oleh Allah, nyampe maksudnya. Itu sepakat. Tetapi yang tidak sepakat adalah yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Menyembelih untuk orang tua, menyembelih kurban untuk orang tua, menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal dunia, ya namanya mengirim pahala haji dan umroh. Saya mengumrohkan bapak saya sudah meninggal dunia, itu kan nggak ada dalilnya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ya, mengatakan bahwa menghadiahkan pahala amal soleh kepada orang yang mayit selain yang disebut dalam hadis, maka tidak sampai dan perbuatan itu tidak dianjurkan karena para sahabat Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik. Di antara dalilnya pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 39. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Oh dia enggak sholat kok, dapat pahala sholat karena ahli warisnya menyolatkan dia. Nah ini kan bertentangan dengan ayat ini. Dia enggak pernah sholat jamaah, tapi kok dapat pahala banyak dari mana itu? Lah orang-orang masjid mendoakan dia. Dia tidak terima dengan pendapat ini. Oleh karena itu, karena bertentangan dengan surat An-Najm bahwa manusia tidak akan memperoleh pahala kecuali yang dia amalkan. Ya. Berkata Ibnu Katsir ini pengikutnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan begini, yaitu sebagaimana seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau bapaknya pencuri, mosok sih dosa bapaknya diwariskan kepada anaknya juga dianggap pencuri, kan nggak boleh juga. Jadi tidak ada dosa warisan, maka kata pendapat ini tidak ada pula pahala warisan. Maka Ibnu Katsir mengatakan, ya, sebagaimana seseorang tidak memikul dosa orang lain, demikian juga seseorang tidak akan memperoleh pahala dari orang lain kecuali apa-apa yang dia kerjakan sendiri. Dan dari ayat mulia ini Imam Syafi'i bersama para ulama yang mengikutinya telah menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran, Imam Syafi'i dinukil oleh Ibnu Katsir, ya, menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran
tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang yang mati. Karena bacaan itu bukan amal orang yang mati, ini amalan anaknya, amalan temannya. Ini pendapat Pak ya, dan tergesa-gesa disimpulkan, ini baru pendapat pertama. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya. Baik, yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi yang saya sampaikan, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas. Di sini dikatakan bahwa tidak semuanya akan terputus kecuali 3. Mengirim bacaan Al-Qur'an kepada si mayit tidak masuk dalam sedekahun jariyah, tidak masuk di dalam ilmu yuntafa'u bihi, tidak masuk di dalam kategori waladun soleh, berarti enggak nyampe. Ini dalil kedua menurut pendapat ini. Ya. Baik, yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkan seperti ini, tidak pernah mensyariatkan umatnya mengirimkan pahala, dan tidak pernah diriwayatkan oleh sahabat siapapun juga. Ya. Yang keempat, ini dalil daripada pendapat pertama. Yang keempat, mereka mengatakan maksud daripada amal ibadah itu ketundukan Pak. Kalau kita sholat itu kan tunduk sama Allah. Ya. Kita baca Al-Quran itu kan berzikir, hati kita khusyuk kepada Allah. Nah kalau ini sudah mati, dia tidak bisa khusyuk, tidak membaca Al-Quran, bagaimana bisa sama pahalanya dengan orang yang baca Al-Quran langsung? Nah, mereka tidak terima seperti itu. Ya. Kemudian, ya, yang kelima, mereka mengatakan dalam masalah ibadah mahdhah dasarnya hanya terbatas pada dalil. Kalau nggak ada dalil ya nggak usah. Itu menurut pendapat pertama. Ya, selesai. Pendapat kedua, ini pertengahan Pak. Pendapat kedua mengatakan begini, jika yang menghadiahkan itu anaknya sendiri, maka nyampe, karena masuk dalam kategori waladun soleh yad'ulah. Jadi merinci, kalau yang menghadiahkan baca Al-Quran, anaknya baca Al-Quran dihadiahkan kepada orang tuanya, nyampe. Kenapa? Karena anak itu usaha orang tua. Saya tanya sama bapak-bapak, bapak punya anak usaha siapa itu? Banyak kok anak bisa lahir itu usaha tetangga kan? Enggak kan? Itu pasti usahanya bapak dan ibunya, ya, berusaha keras, akhirnya lahirlah anak. Ketika anak lahir, yang merawat siapa? Tetangga? Enggak kan? Yang merawat ya bapak ibunya, yang nyari nafkah siapa? Ya bapak ibunya. Kalau anak itu besar dan soleh, kemudian dia menghadiahkan kepada orang tua, wajar dong. Ini usaha orang tua. Walaupun orang tuanya jalan ke masjid, tapi kalau anaknya ke masjid, didoakanlah itu bapaknya. Mudah-mudahan bapak diampuni oleh Allah. Saya kirim surat Al-Fatihah kepada bapak saya, diterima. Menurut pendapat ini khusus anak saja, nggak masuk tetangga. Maka kalau menurut pendapat kedua ini, kalau tetangga mengirimkan pahala kepada tetangganya nggak diterima, karena tetangganya ini nggak ada urusan dengan yang mati. Ini Pak, jadi anak yang dia lahirkan bisa dilebarkan Pak. Kalau anak kandung yang dia didik bisa mengirimkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka murid-muridnya juga dong. Yang ada orang dulu, ada seseorang yang tidak tahu apa-apa, diajari oleh guru ini, sehingga dia pintar, sehingga dia hafal Al-Quran, sehingga dia jadi orang soleh, kemudian gurunya mati. Boleh dong anaknya ini mengirimkan doa kepada gurunya, karena orang muridnya ini adalah hasil usaha gurunya. Jadi kalau gurunya mendidik dengan baik, muridnya yang tadinya bodoh menjadi pintar, dan mendoakan serta mengirimkan pahala kepada gurunya, diterima juga. Ini menurut pendapat yang kedua. Walaupun mereka mengatakan hanya anak, tapi kita lebarkan anak biologis dan anak ideologis, karena itu usaha orang tua. Ya. Anak itu usaha orang tua. Maka dalam hadis lain disebutkan anta wa
anta wa maluka li abika. Dalam hadis ini disebutkan engkau dan hartamu milik bapakmu. Ini penting Pak ya. Jadi kalau saya punya anak dan anak ini bekerja, punya uang banyak, boleh saya ngambil uang dia. Karena dia sendiri milik saya, uangnya pun milik saya. Tetapi kan orang tua yang baik tidak akan seperti itu. Minimal wahai anak yang soleh, berikanlah uang kepada bapakmu. Walaupun dia minta, karena kamu dan hartamu itu sebenarnya milik bapakmu semuanya. Yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang itu seperti itu Pak. Anak itu merasa dia itu bisa bekerja, bisa sekolah, pintar itu hasil usaha sendiri. Tidak, itu karena orang tua, doa orang tua. Ya, yang bayar sekolah juga orang tua waktu kecil kan, yang belikan baju juga orang tua. Maka benar kalau dikatakan bahwa dia dan hartanya itu milik orang tua. Oleh karena itu seluruh amal solehnya itu akan masuk ke rekening orang tua. Itulah tadi kita katakan bahwa anak kita walaupun kita nggak baca Al-Quran, tapi anak kita baca Al-Quran, kemudian dia sekolah di pondok tahfidzul Quran, setiap huruf yang dibaca anak kita itu mengalir ke kita. Makanya berbahagialah yang punya anak soleh. Ini pendapat kedua Pak. Yang terakhir pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan boleh menghadiahkan pahala kepada mayit dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abdul Izz dan ulama-ulama madhab Hanafi pengikut Abu Hanifah. Ya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Al-Qarrafi pengikut dari Imam Malik, ya. Kemudian Imam Nawawi dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Imam Syafi'i berbeda dengan murid-muridnya. Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, muridnya mengatakan nyampe. Ini salah satu keunikan dalam madhab Syafi'i, itu kadang-kadang murid-muridnya itu enggak sesuai dengan pendapatnya imamnya sendiri, termasuk di dalam masalah menghadiahkan pahala. Jadi Imam Nawawi dan mayoritas ulama Syafi'iyah itu mengatakan menyampe pahala yang dikirim kepada si mayit. Bahkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang terkenal keras ternyata berpendapat nyampe juga pahala yang dikirim kepada si mayit. Oh, mantap kan? Jadi ada 3 pendapat, semuanya kuat dan semuanya adalah ulama-ulama yang kredibel. Lah pendapat ketiga inilah yang sering diambil oleh sebagian ya besar umat Islam di Indonesia dan ulama-ulama dan umat Islam di negara lain. Kita dengar kadang-kadang kita kirimkan Al-Fatihah kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Nah, itu mungkin mengikuti pendapat yang ketiga ini. Ya, apa dalilnya? Dalilnya pertama, ini penting Pak. Silakan dibuka surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Terjemahannya, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka, ya, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Maksudnya apa? Ini perlu kita terangkan agak panjang dikit Pak. Ini ayat andalan. Ayat andalan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Orang-orang beriman. Kita kan orang beriman insya Allah Pak ya, yang ada di sini orang beriman semua ini. Tapi kita ini punya anak dan punya cucu. Mana anak-anak kita? Anak-anak kita lagi di rumah Ustaz, nggak ke masjid. Anak kita lagi jalan-jalan ke mall. Mall apa ini namanya nih? Sampai nggak apa? Ya mall inilah ya mall. Ya kemudian ada yang naik motor lagi geng-gengan sama teman-temannya, nggak ke masjid. Jarang kita lihat anak-anak muda ke masjid nikmah ini. Ya, ini juga tanggung jawab bapak-bapak ya. Mana anak-anak muda? Ya ada sedikit, lebih rajin bapaknya. Apalagi sholat subuh. Itu biasanya yang paling rajin ada bapak-bapak yang sudah pensiun.
Kalau yang nggak pensiun itu kerja entah kemana sudah pergi, nggak sholat subuh di masjid. Maksud saya bahwa kita soleh, tapi belum tentu anak kita soleh loh. Tetapi nggak usah khawatir, anak-anak kita yang tidak sesoleh kita, tapi masih Islam, masih sholat 5 waktu, masih puasa Ramadan, cuma nggak rajin ke masjid, nggak rajin ikut kajian, itu nanti pada hari kiamat Pak, kita yang rajin ke masjid An-Ni'mah insya Allah dapat surga Firdaus A'la. Anak kita karena nggak rajin ke masjid dapat surga di emperan. Gimana itu? Suatu ketika orang ini kemudian tanya sama Allah, ya Allah anak saya di mana? Anakmu di emperan. Ya Allah silakan dong, please ya Allah, itu anak saya, anak yang saya sayangi, tolong dia diikutkan kepada saya. Kata Allah, ya sudah nggak apa-apa, panggil anak fulan, ikutkan ke bapaknya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak yang tidak sampai derajatnya seperti derajat bapaknya itu akan diikutkan ke derajat bapaknya. Wah enak banget Ustaz, ya enak. Mereka kalau bapaknya kiai enak Pak, walaupun anaknya nakal-nakal dikit, nanti di surga itu makomnya makom bapaknya. Mana dalilnya? Surat Tur ayat 21. Syaratnya tetap beriman, syaratnya tidak melanggar dosa-dosa besar, ya mungkin agak nakal dikit, oke lah dia akan diikutkan. Contoh yang mudah di dunia ini apa? Anak presiden. Presiden kan bapaknya, istrinya kan nggak presiden, benar nggak? Tapi kok ikut-ikutan tinggal di istana, lah istrinya, masa suaminya di istana, istrinya di Citra Grand, ya, gimana? Nah, karena istrinya diikutkan, dia punya anak kecil, dibawa nggak? Ya dibawa lah anaknya. Makanya yang saya dengar, pas Pampres, pasukan pengawal presiden itu konon juga mengawal presiden dan keluarganya, nggak salah begitu. Dalam acara kenegaraan umpamanya, ya presiden masuk mau naik pesawat mamanya kan bawa anak, kira-kira anaknya ditolak enggak? Wah ini bukan presiden, ini anak saya, yaudah ikut. Jadi itu contoh di dunia Pak, nggak usah jauh-jauh ya, bapak di kantor, bapak di mana saja, kalau bawa anak pasti anaknya diikut sama bapak, walaupun dia bukan direktur, walaupun dia bukan ketua RT, bukan ketua RW, tapi disamakan duduknya di samping bapaknya. Itu menunjukkan bahwa anak itu dihormati gara-gara bapaknya. Begitu juga di surga, anak itu walaupun surganya di bawah, kalau bapaknya orang soleh maka dia akan diikutkan kepada bapaknya. Enak banget punya bapak orang soleh ya. Karena masih ada waktu 2 menit, itu kalau punya bapak soleh. Satu lagi Pak, di sini nggak ada, saya tambahkan. Ini kan udah selesai kan pendapat ketiga. Dalam surat Al-Kahfi 82, itu cerita Nabi Khidir yang merenovasi rumah. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Khidir, kenapa engkau merenovasi rumah yang mau ambruk, didesain tidak mau terima kamu sebagai tamu? Nabi Khidir mengatakan, saya merenovasi rumah ini karena di bawah rumah ini ada harta karun, ada emas brilian yang nilainya triliunan, milik 2 anak yatim. Kata Nabi Khidir, silakan dibuka soal Kahfi 82. Kata Nabi Khidir, dulu bapaknya ini orang soleh, dulu bapak yang meninggal itu orang soleh. Jadi dari situ para ulama tafsir mengatakan, karena bapaknya soleh, maka anak yang ditinggalkannya itu dijaga oleh Allah, dijaga dirinya, dijaga hartanya oleh Allah SWT karena kesolehan bapaknya. Nah, itu hebatnya seorang bapak yang soleh, anak-anaknya akan dijaga oleh Allah. Bahkan kata Ibnu Katsir, itu bukan bapak langsung, tapi bapak yang ketujuh, maksudnya kakek yang ketujuh. Jadi bapaknya nggak soleh banget, punya kakek, punya buyut, punya canggah, punya apa sampai 7. Jadi yang soleh itu
kakeknya. Makanya sangat bergembira yang nenek moyangnya itu, kakeknya itu Pangeran Diponegoro. Ada nggak di sini yang kakeknya Pangeran Diponegoro? Kalau ada juga, ada nggak sini anak keturunan daripada Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang? Ada yang keturunan Sunan Kalijogo? Nah itu biasanya dijaga karena kesolehan Sunan Kalijogo. Nah, makanya alhamdulillah kalau orang tua kita adalah orang-orang yang soleh, kita wajib bergembira. Nanti insya Allah karena sudah adzan, kalau ada waktu kita akan terangkan bukan hanya anak beruntung karena bapaknya soleh, nanti akan kita dapatkan bapak itu beruntung kalau anaknya soleh. Sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau anaknya soleh walaupun bapaknya kurang soleh akan diangkat derajatnya. Bacalah surat An-Nisa ayat 11, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak dan anak itu tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat, semuanya bermanfaat. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dalam forum tanya jawab. Demikian, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik hadirin dan hadirat, sambil menunggu waktu iqamah ya, kita buka forum tanya jawab ya, tentang apa yang saya sampaikan barusan sebelum isya tadi. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ya silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, kan kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau dikubur. Abdul mana kalau kita berziarah kubur dengan mendoakan pada saat berziarah dibanding kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal setiap saat atau pada saat waktu setelah selesai sholat misalnya. Abdul mana ya? Mendoakan di waktu ziarah dibanding dengan kita mendoakan pada saat setiap selesai sholat. Baik, sebelum saya jawab tadi saya simpulkan dulu. Jadi masalah menghadiahkan pahala ke mayit ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama tidak membolehkan, diwakili Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat kedua pertengahan membolehkan atau mengatakan sampai ya, mengirim pahala tapi khusus anak kepada bapaknya. Khusus anak kepada bapaknya, baik anak biologis maupun anak ideologis. Yang ketiga mengatakan mutlak siapa aja boleh mengirim pahala kepada si mayit walaupun bukan anaknya selama dia muslim ya, dan sudah saya sebutkan tadi salah satunya adalah surat At-Tur ayat 21 bahwa anak yang tidak sesoleh bapaknya bisa terangkat oleh amalan bapaknya. Begitu juga orang tua yang tidak sesoleh anaknya itu terangkat derajatnya karena doa anaknya. Itu salah satu dalilnya. Dalil yang lain bahwa kita sebagai muslim ini kan pengaruh ya, walaupun itu bukan anak kita ya, bukan bapak kita, kan saudara-saudara kita ini kalau doakan kan nyampe. Oleh karena itu amalan yang lain pun dikiaskan kepada doa, kayak kurban yang mengatakan kalau berkorban kalau disampaikan kepada orang tua kita, kalau orang tua jelas, kepada orang lain insya Allah nyampe menurut pendapat ketiga ini. Karena berkorban, infak, baca Al-Quran itu sejenis doa, sejenis istighfar. Nah, begitu ya. Cuman begini para hadirin rahimakumullah, jangan sampai gara-gara ngikuti pendapat ketiga ini kemudian orang malas, nanti paling kalau saya mati kan nanti dikirimi pahala, anak-anak saya dikirimi pahala, orang-orang masjid aneh mah udahlah. Katanya saya nggak beramal soleh, ini yang salah. Ya, belum tentu pahala itu diterima oleh Allah, belum tentu kiriman diterima oleh Allah. Ya, dilihat juga amalan pribadi dia. Ini kan banyak salah kaprah Pak. Orang selama hidup berbuat seenaknya sendiri hanya mengandalkan kiriman doa, belum tentu nyampe. Itu yang perlu saya terangkan. Jadi ada 3 pendapat. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi, lebih afdal mana mendoakan orang tua ketika ziarah kubur, itu kan Pak ya, atau ketika wafat, ketika selesai sholat. Jadi gini Pak, yang perlu saya sampaikan nanti bahwa tujuan ziarah kubur itu bukan mendoakan. Ya, tujuan ziarah kubur itu supaya kita ingat akhirat. Gitu, ingat akhirat. Makanya ziarah kubur tidak harus orang tua kita, siapa aja. Kemudian kita orang tuanya kita dikuburkan di Jawa atau di Kalimantan, di Aceh. Kita tinggal di sini. Masa ziarah kubur harus ke Aceh dulu, ke
ke Kalimantan, ke Sulawesi, jauh banget, cukup kuburan dekat sini. Kita ziarah kubur mengingatkan kematian. Adapun doa tidak harus di depan kuburan, cukup di mana saja. Ya, berdoa itu di mana saja, itu kemudahan dari Allah Pak. Termasuk di masjid An-Nikmah, habis sholat kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyampe Pak, nggak usah jauh-jauh. Bapak kalau musim hujan ini, musim Covid, beli makanan gimana caranya? Ustadz, kami datang ke warung, macet, nunggunya lama, parkirnya susah, Covid lagi, harus ada jarak. Makanya karena kecanggihan teknologi nggak perlu hadir, cukup pijet aplikasi GoFood, ya, Gojek, Grab, tek, makanan terdekat, pilih, datang sendiri. Loh, teknologi aja sekarang dipakai, apalagi doa. Doa itu teknologi canggih Pak. Dari Masjid An-Nikmah nyampe ke orang tua kita yang dari Kalimantan, detik itu juga. Kan gitu. Boleh juga menghadiri, tapi kan ngoyo Pak. Menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan dana, habis itu sama aja, sama-sama makan, sama-sama mendoakan orang tua. Kenapa harus ke kuburan? Nah, bukannya boleh atau tidak boleh, tapi praktis atau enggak praktis. Makanya yang paling praktis adalah mendoakan orang tua di mana saja, kapan saja. Wabil khusus carilah waktu yang mustajab antara adzan dan iqomat, sebelum sholat, sebelum salam, ba'das salam, maksudnya ba'das sholat, ketika sepertiga malam, doakan orang tua kita. Jangan menunggu bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban ini kan ada kebiasaan yang menurut saya nggak praktis. Masa mengunjungi orang tua cuma setahun sekali sebelum Ramadan membersihkan. Namanya apa itu Pak? Namanya apa ya? Mengunjungi kuburan orang tua dan membersihkan, nyadran. Dalam bahasa Jermannya nyadran. Ya. Nah, membersihkan kuburan silahkan, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya, kalau tujuannya membersihkan ya. Tapi kalau dibatasin doakan orang tua setahun sekali ya keterlaluan lah. Persis kayak kita memperingati hari ibu. Hari ibu, wah orang memperingati hari ibu setahun sekali. Nah itu kan orang kafir Pak. Orang kafir di barat itu sama orang tuanya itu ditaruh di pantai Jompo, dikunjungi setahun sekali pas hari ibu. Itu orang yang tidak tahu agama. Kalau tahu agama, jangankan orang tuanya di pantai Jompo, taruh di rumahnya, kunjungi tiap detik, tiap menit. Kitalah yang kemudian merawat ibu dan orang tua itu. Itu bedanya antara Islam dengan non-Muslim Pak. Begitu juga kita mendoakan orang tua jangan setahun sekali, tiap saat. Makanya orang Islam itu subhanallah sama orang tua itu sangat hormat, ya, sangat memperhatikan. Saya kira itu Pak ya. Jadi jawaban saya bahwa mendoakan pada waktu mustajab, ya pada waktu-waktu mustajab, pas sebelum salam, ba'das salam, di waktu sahur, di waktu malam, itu jauh lebih afdal dibanding kalau kita harus menghadir di kuburan atau pas hanya waktu penguburan saja. Saya kira itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Yang lain ada enggak? Barisan sini. Ya, silakan Pak. Mohon maaf hari ini tidak ada bukunya. Biasanya saya bagi buku. Ya, bukunya ada tapi di tempat lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan gini, Tat. Tadi yang pendapat pertama yang Imam Syafi'i dan Maliki kan tidak bisa mendoakan orang tua ya siapapun itu. Tapi dia tidak mengatakan tidak sampai gitu kan? Ngirim pahala Pak, bukan anak mendoakan orang itu. Semuanya sepakat bahwa anak itu boleh mendoakan orang tua. Yang tidak diterima oleh Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwa mengirim pahala kayak orang baca Al-Quran, saya kirimkan ke orang tua. Oh gitu. Menyembelih kurban, saya kirimkan ke orang tua. Itu yang nggak diterima oleh Imam Syafi'i. Pendapat pertama. Bukan doanya ya?
bukan doanya, kalau pahala. Karena yang saya tanyakan tadi tentang, saya kira termasuk doanya, kalau doanya masih bisa ya. Kalau doa semuanya sepakat. Kalau doa itu nyampe dan dianjurkan. Ya kan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bahkan hanya anak ke orang tua antara muslim dengan muslim yang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang Islam yang telah mendahului kami, para sahabat, para tabi'in, kami doakan semuanya. Jadi kalau doa Pak, semua ulama sepakat. Doa anak kepada orang tua semua ulama sepakat. Yang tidak sepakat apa? Menghadiahkan amal soleh kepada orang lain, termasuk orang tua. Umroh, mengumrohkan orang tua, mengumrohkan kakek, mengirim pahala puasa, mengirimkan pahala apa tadi? Pahala sholat, pahala baca Al-Quran, pahala Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah, saya kirimkan kepada ruh fulan dan fulan. Nah, itu yang terjadi perbedaan para ulama, bukan doakan. Ya, jelas tak? Jelas ya? Alhamdulillah. Ada yang belum jelas? Silakan Pak, Bapak. Bapak angkat tangan Pak? Enggak? Ini Pak, silakan. Itu ada. Ini pertanyaannya ringan saja, yaitu tadi disampaikan tentang derajat surga. Ada surga ke-1, derajat ke-1, 2, ke-3 dan seterusnya begitu saja. Ya. Nah ini tentunya konotasi kita yang namanya surga ini kan semuanya enak, semuanya serba menyenangkan, memberikan kenikmatan begitu. Nah ini perbedaannya apa ini antara surga yang derajat pertama, kedua dan seterusnya. Oh, ya, jadi apakah ada perbedaan fasilitas gitu di antara surga dan seterusnya ini Ustaz? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik Pak. Ada Pak perbedaannya Pak. Itu dalam surat Ar-Rahman itu kan, coba nanti dibaca Pak. Perbedaan dua surga dalam surat Ar-Rahman. Fasilitasnya beda. Bidadarinya beda Pak. Yang surga Firdaus lebih cantik dibanding yang surga emperan. Ya sama-sama bidadari tapi beda. Makanannya lebih enak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Hotel Pak. Bapak hotel yang kelas berapa? Yang minimalis ya gitu, fasilitas kamar, ada kasur, ya AC-nya sering rusak. Kemudian nggak ada air hangatnya. Coba Pak kita lihat hotel-hotel itu, hotel bintang 5 umpamanya, itu biasanya ada minuman, ada makanan, ada televisi, ada ya semuanya serba wah, karena apa? Fasilitas lebih lengkap. Ya. Kalau hotel bintang 2, bintang 3, kalau bintang 5 ada kolam renangnya, bintang 1 nggak ada kolam renangnya, bahkan makan pagi juga nggak ada, umpamanya. Beda Pak, surga juga begitu Pak. Itu sudah ada di dunia ya, kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, dan kelas super eksekutif itu ada, di bis aja ada Pak. Ekonomi itu nggak ada AC-nya. Kemudian tempat duduknya memang duduk, tapi tempat duduknya begini, nggak bisa ditarik, itu sempit. Itu sama-sama kereta ya, tapi yang satu, tempat duduknya bisa diginikan, bisa dibalikkan, ya. Ada AC-nya, tempat kamar mandinya lebih baik. Itu Pak, kira-kira seperti itulah surga. Sebagaimana kita di dunia ketika naik bis, naik pesawat, naik kereta, masuk hotel, ada kelas-kelasnya. Bagi orang yang terbiasa minimalis di dunia, maksudnya minimalis aja lah, ekonomi aja, rumahnya minimalis yang tipe 36, itu biasanya nanti surga juga suka yang minimalis Pak. Itu kayak mau Jumatan tuh kan, barang siapa yang datang pertama seakan-akan dia korban onta, barang siapa yang datang pada kloter kedua seakan-akan dia korban sapi, barang siapa yang datang pada kloter ketiga seakan-akan dia korban kambing, yang keempat seakan
korban ayam, dan yang datang terakhir seakan-akan korban telur. Kata orang yang minimalis, lumayan telur daripada enggak. Ya gitu, kita juga gitu. Surga yang penting masuk surga, enggak apa-apa di emperan, yang penting surga. Makanya Pak, itulah pentingnya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, bukan mencari tiket ke surga, karena tiket ke surga itu dari Allah, rahmat Allah. Tapi kita beramal untuk apa? Untuk mencari fasilitas di surga, Pak. Ya, yang rajin sholat jamaah, ya, yang rajin ngikuti kajian, insya Allah di surga Firdaus fasilitasnya luar biasa. Yang tidak pernah ikut pengajian, yang tidak pernah ikut sholat berjamaah, ya dapat surga, tapi emperan. Ya, tadi surganya bawah, sama-sama surga, tapi beda fasilitas. Ya, tergantung kita, silahkan. Kalau mau fasilitas apa adanya, nggak usah ke masjid. Ya, nanti surganya juga apa adanya. Jadi Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Marilah kita, rahimahullah, di sisa-sisa umur kita itu, marilah kita selalu berusaha mencari yang terbaik. Ya, kalau makanan cari yang paling enak, kalau kendaraan yang paling baik, kalau rumah yang paling bagus, ya, kalau bidadari yang paling cantik, kalau surga yang paling tinggi, harus begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan dalam surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.